Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami amin tazakuri ranim bidhi salami mazastadam anjaro min muqlatim bidami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Rabbi bil Mustafa balligh salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Rawdatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati. Berkat karunia limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kajian kita, taklim kita pada pagi hari ini akan menambah perbendaharaan amal kita
yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai karakter forming umat Islam sedunia, membawa risalah dari zaman jahiliyah menuju pada zaman Islamiyah, zaman yang ketinggalan menuju pada zaman kemajuan, hatal an sehingga hari ini Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi dan tidak ada yang melebihi tingginya. Mudah-mudahan ta'lim kita pada pagi hari ini terus bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang insya Allah nanti akan saya sampaikan. Bagaimana pada pagi hari ini berkaitan dengan thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 114. Qala Allah taala wa qur rabbi zidni ilman. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi ya Allah, zidni tambahkan aku ilman ilmu. Rabbi zidni ilman, tambahkan aku adalah ilmu. Dalam ayat lain surat Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir, hal yastawi, adakah sama, alladzina orang-orang banyak, ya'lamuna yang memiliki ilmu, walladzina dibandingkan dengan orang-orang la ya'lamuna yang tidak memiliki ilmu. Ongkong ini kok dibanding-bandingke. Jadi ini ada perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sampai-sampai Rasulullah oleh Allah diberikan, katakan hai Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu? Nah, tentu tidak sama jamaah yang berbahagia. Tidak akan sama. Ilmu itu menjaga kita, harta kita jaga, tetapi ilmu itu menjaga. Maka dari itu Nabi Sulaiman alaihi salam ketika disuruh milih, wahai Sulaiman, engkau memilih harta, tahta atau wanita. Jadi orang kaya, jadi pejabat, atau istrinya banyak. Tinggal pilih. Nabi Sulaiman memilih harta, tahta, wanita ya. Disuruh milih 3, dia milihnya itu memilih ilmu. Harta, tahta, wanita. Milih harta apa milih ilmu? Begitu. Yang dipilih ilmu. Karena kalau punya ilmu, ini tiga-tiganya bisa dapat.
ya harta ya dapat jadi orang kaya, takhta jabatan juga ada karena punya ilmu, wanita juga gampang. Benar yang dipilih ilmu, suruh milih ilmu atau milih harta, yang dipilih ilmu. Kalau pilih harta langsung kaya, itu bisa gampang jual-jualin, nggak bisa jaga hartanya, main jual-jual, nggak bertambah malah terus berkurang, bisa-bisa habis. Ilmu segala-galanya. Makanya banyak sekarang orang tua yang berprinsip anak-anak saya lebih baik diwarisin ilmu saja daripada diwarisin harta. Syukur kalau memang dua-duanya, diwariskan ilmu iya, diwariskan harta iya. Andaikan harta nggak banyak atau kurang, wariskanlah pada anak-anak kita ilmu. Sebab dengan memiliki ilmu itu akan bisa untuk cari harta. Tapi kalau diwarisin harta, dia akan menghabiskan harta sebab ilmunya tidak ada. Orang yang mencari ilmu atau mendapatkan ilmu itu akan Allah angkat derajatnya. Dalam ayat lain dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' ini fi'il amar, fi'il mudhari, menjadi jawabnya amar insuzu. Di depannya ada kata-kata insuzu, fansuzu, yarfa'. Ada fi'il mudhari di kasroh. Ini aneh. Ya. Memang antara Al-Quran dengan ilmu nahwu kan duluan Al-Quran. Al-Quran ada, muncullah ilmu nahwu sorof, ilmu alat. Sehingga ada dalam Al-Quran yang kadang-kadang di situ tuh kurang pas dengan ilmu nahwu, termasuk ini. Yarfa'illahu alladhi, asalnya yarfa' Allahul ladzi na'amanu minkum. Sebab di depan ada amar insuzu. Yarfa dibantu dengan kaidah nahwu idza khurika bil kasri lianna harfas sakin idza khurika bil kasri. Itu dalilnya. Kenapa dibaca yarfa'i, tidak yarfa Allahu atau tidak yarfa'ullahu? Karena jazam yarfa sukun lianna harfas sakin, karena sesungguhnya huruf mati di akhir yarfa. Idza khurika, ketika akan diberikan harkat, khurika bil kasri, berilah harkat kasroh. Wah, ini mah udah puyeng ini. Di anak harfas sakin idza khurika bil kasri. Jadi yarfa'illahu alladhi menjadi di kasroh ainnya. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang utul ilma. Ata ya'ti, ya. Utu yang mendatangi majlis ilmi, darajatin dengan beberapa derajat. Kalau habis jim ada alifnya berarti bentuk jamak, itu berapa derajat diangkat. Kalau darajatun cuma satu, dal, ro, jim, ta, nggak ada alifnya, itu mufrad, hanya diangkat satu derajat. Tetapi kalau darajatin itu beberapa derajat. Jadi orang yang beriman dan menuntut ilmu, termasuk bapak ibu semuanya pagi hari ini,
Makanya kalau hari Sabtu diniatin thalabul ilmi. Di samping jamaah subuhnya wajib, kita sholat wajib ada di dalam hati, sekalian thalabul ilmi, sekalian kita ngaji. Supaya apa? Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hasilnya satu amal, sahnya amal itu karena ada niatnya. Kalau nggak ada niatnya nggak sah. Kita mau puasa nggak niat nggak sah. Kita mau haji nggak niat nggak sah. Kita mau sholat nggak niat nggak sah. Mau sedekah sekalipun nggak niat nggak sah. Mau zakat nggak niat nggak sah. Jadi di niatnya itu penting. Ngaji sekarang ini taklim, kita niatkan lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa, ada pahalanya dan berhasil. Jadi surat Mujadalah ayat 11 ini menjanjikan kepada orang-orang yang mencari ilmu. Ini kebetulan tidak pegang kitab Bapak Ibu, namanya jiping, itu ngaji nguping. Di level usia-usia seperti ini lebih cocok ngaji nguping. Nggak begitu mikir panjang lebar, yang penting dengerin, paham, langsung diamalin, praktis itu. Nah, kalau sudah usia 60 tahun suruh ngaji nahwu shorof, suruh nasrif, ya bingung, pusing. Mendingan gak usah ngaji lah kita mikir begitu. Ternyata ngaji susah. Nah, yang gampang-gampang aja. Di malam Senin itu kajian, kadang-kadang fikihnya bahasanya ada nahwu shorofnya juga. Dari ayat ini bisa kita ambil satu kefahaman bahwa Allah itu akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, orang yang berilmu dan beriman, juga orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Tentu saja di sini ada bedanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu dia kerja dengan akalnya, dengan pikirannya. Orang nggak punya ilmu kerja dengan tenaganya. Jadi dengan kekuatan tenaga. Iya, dia sih berilmu, cuma kurang, nggak seperti orang pintar. Orang pintar kerjanya ringan tapi duitnya gede hasilnya. Sama-sama tanda tangan, beda nilainya. Tanda tangan saya nggak ada apa-apa ya, tanda tangan orang direktur itu gede duitnya, tanda tangan menteri gede duitnya, apalagi tanda tangan presiden. Nah, itu. Karena apa? Karena berilmu. Ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim syarat-syarat mencari ilmu yang bisa bermanfaat. Mohon diperhatikan anak-anak kita, Pak, juga kita juga, ini ada syarat mencari ilmu yang ilmu manfaat. Kita kalau berdoa Allahumma rzuqna ilman nafi'a atau zidni ya Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan saya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang nggak bermanfaat. Yuk kita cross check bersama-sama. Ketika kita sekolah SD, sekolah SMP, mungkin SMA, ada di kelas yang pinter banget anaknya. Dia ranking 1, ranking 2, pokoknya ranking 5 besar. Tapi ketika dia sudah berumah tangga, sudah dewasa, bisa jadi mereka gagal. Artinya apa? Tidak sukses.
aturan pada waktu itu, dia matematikanya jagoan, fisika bagus sekali. Ternyata begitu sudah sama-sama tua, mereka kok dari segi ya lahiriahnya kerjanya aja susah, ya. Bahkan nasibnya kurang baik. Gitu. Sementara ada anak yang waktu sekolah itu bodoh, biasa-biasa aja, nggak pinter. Tapi begitu dia sudah dewasa, sudah rumah tangga, sudah tua, ternyata jadi orang kaya, sukses, bahkan jadi pejabat. Nasibnya baik. Di mana letaknya yang seperti ini? Kesalahannya di mana ini? Ketika mencari ilmu tidak memenuhi syarat. Itu dikatakan dalam ta'lim begini. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha fi bayani dukaun wa khirsun wastibarun wa bulghatun wa irsadu ustadin wa tuluz zamani. Ada 6 syaratnya. Dukaun, pertama harus cerdas. Dalam arti cerdas itu cepat menangkap, walaupun otaknya itu biasa, tetapi perhatian. Ini maksud perhatian. Ada orang cerdas, ada orang biasa-biasa aja, tapi rajin nulis gitu. Hasilnya nanti bisa jadi bagusan yang biasa tapi nulis. Nah, kalau cerdas tapi rajin itu lebih bagus. Dukaun, harus cerdas. Maksudnya apa cerdas? Kadang-kadang orang cerdas biasanya suka nyepelein sama orang lain. Saking cerdasnya giliran jadi guru, jadi dosen, susah diterima oleh muridnya. Susah, Pak. Ya, coba deh. Anak punya guru cerdas sekali. Dia akan mengukur bahwa muridnya itu secerdas dia. Sehingga menyampaikannya itu des, muridnya nggak paham, terlalu cepat. Tapi guru yang biasa-biasa aja otaknya itu mudah diterima oleh muridnya. Nah ini Zukaun harus cerdas dalam arti bisa arti yang cerdas betulan otaknya, bisa yang artinya adalah cepat tanggap. Otaknya biasa tetapi perhatian, bahwa menuntut ilmu itu penting, perhatian. Ini pertama. Tugaun. Wa khirsun, dan menjaga diri dari maksiat. Jangan banyak dosa. Jangan banyak dosa. Makanannya juga yang jangan yang haram, yang halal. Wastibarun, dan sabar. Perlu sabar. Jangan gampang marah. Jadi murid gampang marah, nggak sabar lah ini. Wastibarun, wabul khotun, biaya. Cerbasuki mau beo. Jadi ada biayanya. Wabul khotun. Tugaun wa khirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadin. Yang kelima, mendapat restu, mendapat ikhlasnya guru. Nah ini wa irsyadu ustadin, mendapat petunjuk guru. Penting guru itu. Kita cerdas, kita belajar bahasa buku bisa, menganalisa bisa, tapi bisa terjadi kekeliruan yang tidak tahu dirinya karena tidak ada gurunya. Otodidak, pokoknya baca buku terus, nggak pernah nanya, nggak pernah membandingkan. Bukunya karangan ini baca, ini baca, ini baca. Bahkan kadang-kadang nggak membandingkan. Cuma satu ini dipahami, satu ini akan terjadi namanya fanatik buta. Fanatiknya yang
tidak pandang bulu, hanya itu saja, seolah-olah paling benar itu. Wa irsad ustadin, petunjuk guru itu penting. Mendapatkan ridho guru, mendapatkan restu guru. Ini anak-anak sekarang kan begitu. Karena sudah ada Google, gurunya Mbah Google. Apa aja nanya ke Google, gak perlu nanya ke guru. Mau punya anak, mau ngasih nama anak, nanyanya ke Google, cari di Google, sampai akhirnya disebutin namanya susah sekali. Apa inilah, aduh, namanya susah begitu, karena panjang, nyarinya di Google, disambung-sambung atau ini. Kalau dulu itu ustadz maupun kiai menjadi tumpuan pertanyaan ketika orang mau memberi nama. Ustadz tolong dong kasih nama anak saya, atau saya punya angan-angan mau ngasih nama ini, apa artinya, bagus apa enggak? Ya. Itu penting. Kadang-kadang sekarang ngasih nama asal nama aja, padahal nama itu penting, sebuah harapan. Dan nanti yang akan menerima amal baik maupun amal buruk di akhirat, catatan bukunya yang dipanggil nama itu yang diberi oleh orang tua. Itu nama itu yang dipanggil. Mau diterima pakai tangan kanan atau tangan kiri, ya nama itu yang dikasih sama orang tuanya. Makanya memberi nama jangan asal-asalan, karena sebuah harapan. Namanya Solehuddin, Badar Togel, ya kan nggak pas loh begitu. Namanya Zainuddin, tapi pencuri, kan nggak pantas itu. Nah, tapi iya nggak pantas. Itu akan terus membayangi dan akan terus menyesuaikan diri. Puji Priyono, wah, orangnya terpuji. Nah, masa mau menjadi orang yang jahat? Mikir dia, nggak sesuai dengan nama saya ini. Suwandi, wah, ini. Namanya Su itu orangnya kaya biasanya itu. Depannya Su itu banyak duit itu. Iya. Suwarto, ya. Soeharto, Soekarno, isu itu. Suhandoko, Suniwa, ada Suniwa ya. Iya itu. Nama menunjukkan orang tuanya. Namanya bagus, pasti orang tuanya ini. Dulu tahu artinya Sudarno, Haji maksudnya itu. Lah nama lebih bagus lagi, nama Nabi. Nama Ibrahim, cakep. Ismail, cakep. Yusuf, oh kan, cakep nama Nabi. Toha itu nama lain daripada nama Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Toha itu Nabi Muhammad. Salatullah, ya, keselamatan Allah. Salamullah, rahmat dan salam Allah ala Toha, atas Nabi Toha. Ala Yasin, atas Nabi Yasin. Toha dan Yasin adalah sebutan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa lain. Itu. Ini bukan ngaku sendiri, bukan. Iya. Marfudin.
Cakep. Ya. Syarifuddin, ya. Agamanya mulia. Syarifuddin luar biasa. Itu bagus sekali. Baik. Jadi kembali kepada ilmu. Yang terakhir adalah watuluz zamani. Ini syaratnya. Tuluz zaman itu artinya panjang waktunya atau lama bisanya. Nggak ujuk-ujuk bisa ngaji ya. Lama waktunya, ini aja udah berapa tahun kita nih. Nah gitu. Dari kecil. Memang ngaji itu kan long life education. Tidak ada batasnya. Dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Itu ngaji. Sudah tua, saya susah, wajib ngaji. Mesti akan ada manfaatnya. Duduk sejenak setiap Sabtu habis subuh sampai jam 6 sejenak, pasti ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Meskipun sudah pinter, kalau mau ngaji pasti akan ada manfaatnya. Wa qala ta'ala innama yakhshallahi min ibadihil ulama. Dalam surat Al-Fatir ayat 28, innama yakhshallaha, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah min ibadihil ulama, dari hambanya yaitu para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah ada dari hamba-hambanya Allah adalah para ulama. Siapa ulama itu? Bukan sekedar majelis ulama yang sekarang, bukan. Majelis ulama yang sekarang aja udah ditakutin, apa yang dulu-dulu zaman Nabi atau tabi'ut tabi'in. 4 madhab itu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, itu yang disebut ulama. Ya sekarang juga ulama, tapi ulama yang model sekarang. Ada ulama berapa hurufnya itu? Ulama 3, 5 apa 4? Padahal ulama itu 2. OE itu ulama. Soeharto, Soekarno. Itu ulama. U yang model lama itu OE. Ini ulama ini yang paling takut diantara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Surat Al-Fatir ayat 28. Kalau hadis tentang thalabul ilmi, Rasulullah menyatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah tentang kebaikan, maka dia akan difahamkan ilmu agama. Pak, gak usah, karena sudah terlanjur tua, gak usah pesantren, cukup ngaji rajin. Allah menghendaki kebaikan kepada bapak, pasti Allah akan memberikan kefahaman. Faham di bidang agama, kemudian bukan hanya sekedar paham, menjalankan. Ini pentingnya itu adalah dimanfaatkan ilmunya. Tahu bahwa sedekah itu baik, diamalkan. Tahu bahwa sholat duha itu manfaatnya besar, amalkan. Itu yang penting itu sekarang. Kalau kita kembali, waduh gimana supaya nggak usah jauh-jauh ngaji nguping seperti ini, dengerin, fahamin, amalkan. Itu penting. Makanya saya sering itu senang-senangnya yang praktis-praktis begini. Ngajinya yang menyenangkan. Ntar giliran ngajinya sudah urusannya masalah dikit-dikit neraka mulai deh pada nggak ngaji, ngaji neraka mulu, dikit-dikit neraka ya. Hanya kebuka
kakinya sedikit, auratnya terbuka, neraka. Dikit-dikit neraka. Akhirnya senangnya apa? Dikit-dikit surga, dikit-dikit surga. Itu kitab Daqaiqul Akhbar. Itu membahas, kalau sedang membahas masalah surga, dikit-dikit surga semuanya. Senyum aja bisa masuk surga. PSK bisa masuk surga. Ya. Hanya nolongin anjing bisa masuk surga. Surga terus yang dibahas itu. Daqaiqul Akhbar begitu. Nggak pernah sholat, nggak ngapa-ngapain, bisa masuk surga karena memang kehendak Allah dibahas semuanya. Giliran urusan neraka, dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Itu Daqaiqul Akhbar. Membahas masalah langit sampai bumi. Ini bumi berlapis 7, Pak. Di dalam Daqaiqul Akhbar itu bumi berlapis 7. Kemudian di bawah bumi itu adalah ada seekor ikan yang besar sekali. Menurut kitab Daqaiqul Akhbar, ikan yang besar sekali. Ketika ikan itu bergerak, terjadilah gempa bumi. Gempa bumi. Ini Daqaiqul Akhbar. Ya Allah, kalau lagi bahas itu ngeri. Di dalam Daqaiqul Akhbar, kejadian Isra dan Mi'raj itu berantemnya langit dan bumi. Ini tambahan ya. Langit dan bumi berantem. Langit menangis, minta kepada Allah agar Nabi Muhammad itu diangkat ke langit. Itu awalnya adalah diskusi antara langit dan bumi. Sombongnya langit, kata langit, "Hai bumi, apa lo? Semua maksiat ada di bumi, semua yang kotor-kotor ada di bumi, minuman keras di bumi, yang najis-najis di bumi, ngapain lah? Saya ini loh," kata langit, "bintang gemerlap di langit, bulan di langit, matahari di langit, ya, awan di langit, hujan aja kalau nggak gua turunin," kata langit, "lo kering." Jadi dihina betul itu bumi. Kasihan. Apa hujahnya bumi terakhir? Langit, jangan sombong engkau. Memang lo di atas, semuanya serba bersih, serba bagus, tapi manusia kekasih Allah ada di bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Engkau nggak punya. Langsung KO itu langit, KO langit. Iya kalau begitu lah, iya. Lo memang punya segalanya itu, tapi nggak punya Nabi Muhammad SAW. Ada di kita. Akhirnya langit minta kepada Allah, "Ya Allah, angkatlah makhluk kekasihmu Rasulullah, angkat meskipun sebentar. Saya kepengin, ya, ditengok, kepengin kedatangan Rasul meskipun sebentar." Terjadilah Mi'raj. Dimi'rajkan sampai ke langit, sampai ke Sidratil Muntaha, langit 7 dan seterusnya. Ini dalam Daqaiqul Akhbar. Masya Allah, bahasa begitu yang tinggi-tinggi begitu. Wallahu alam. Ya. Yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini penting Bapak-bapak. Siapa orangnya, ya, salaka itu bisa artinya berjalan, bisa artinya menempuh. Orang yang menempuh ilmu atau menuntut ilmu, tariqan ini jalan yang menuju kepada kebaikan, yaltamisu fihi ilman. Jadi ada majlis taklim seperti ini di masjid atau di mushola atau di mana saja. Orang itu berbuat baik kepada penyelenggaraannya taklim supaya lancar, supaya taklim itu ada snacknya, termasuk memberikan snack pada taklim seperti ini. Apalagi suling. Ya Allah, Pak Slamet, terima kasih banyak ya Pak Slamet, peduli dengan kita kalau lagi ada suling misalnya. Orang yang peduli seperti itu, sahalallahu lahu. Ini bukan sahala ya, ini sahala bahasa Arab ini. Ya. Allah akan mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Oh, Allah Rabbi, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya ingat ceritanya Pak Suwandi. Di sana itu kalau habis ngaji kayak gini makan-makan Pak, nasi uduk, kadang gantian ya Pak Wandi ya. Di kita kapan kira-kira ini? Nah gitu. Kalau kita ada sewaktu-waktu kita ini habis pengajian makan-makan nasi uduk, sarapan lah, bukan makan besar, sarapan. Ada tempe goreng, nasi uduk, ada sambelnya, komplit gitu. Ini perlu nih, ini masuk pada hadis ini. Man salaka tariqan yaltamisu lahu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa yang membuat gembira dan lancarnya serta memudahkan perjalanan taklim orang-orang semuanya, Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya sampaikan, siapa tahu nanti saya pulang umroh sudah ada yang sanggup, Pak, satu depan saya mau sedekah. Apa? Nasi uduk. Kira-kira berapa orang? Hitung aja sendiri berapa orang kira-kira gitu. Kalau ada begitu gantian, 2 orang atau misalnya, Allahu Akbar. Ini baru mimpi, mudah-mudahan terwujud kalau ada nanti ya. Pengen sedekah gitu. Ya. Ya. Nggak usah tiap Sabtu, nggak usah. Katakan misalnya apa sebulan sekali, apa sebulan 2 kali gitu. Oh ini kan tiap minggu, sebulan kan cuma 4 kali, sebulan 4 kali. Ya. Ya. Pak, mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan. Nah, kalau kita sudah ini, mohon maaf ini ya Allah, beberapa hari minggu terakhir di RW 21 banyak yang meninggal Pak. Masalah gampang sekali meninggal Pak. Pak Darusman pagi masih jalan-jalan, siangnya sudah meninggal. Masih di sekitar sini aja. Itu kan tinggal kapan giliran kita kan begitu. Ya Allah ya Rabbi. Kita mohon kepada Allah, kita berikan panjang umur, amin. Sehat walafiat. Kalau lagi ada kesempatan, yuk kita bersedekah. Insyaallah. Ini sahalallahu tariqan ila jannah. Jangan-jangan Pak Slamet sudah pernah dengar kayak begini Mas Slamet nih ya. Masya Allah ini. Hadis Rasulullah sahih rawahu Muslim nih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya ulangi lagi. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Siapa orangnya yang menuju kepada jalan atau memudahkan orang untuk taklim ya, dan menyenangkan orang untuk taklim, sahalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan lahu bagi orang tersebut tariqan, jalan ilal jannati, ke surga. Ya Allah,
udahlah jadi orang kaya aja. Sedekah yang banyak, sholatnya biasa-biasa aja. Dakwahnya dengan harta. Gak usah ceramah, dakwah bilhal dengan harta. Biar yang ceramah fatwa saja, yang dakwah bilhal, yang punya duit, yang punya harta, silahkan. Insyaallah. Mungkin ini bapak-bapak sebuah sentuhan dalam hati nurani yang sangat mendalam, bahwa orang Islam itu ya harus kaya sebetulnya, harus kaya. Supaya apa? Supaya bisa banyak bersedekah. Setidak-tidaknya kaya hati. Dan kalau sudah kaya hati, habislah waktunya. Sampai di sini kurang lebihnya mau dibukakan pintu maaf. Apa kira-kira ada yang mau bertanya? Boleh, 1, 2. Saya ingin bertanya, ini kalau udah tua-tua gini kan kayaknya kalau kayak itu juga nggak ada perubahan, kecuali Ciping yang ada di kuping. Pengajian Pasarawan itu bahkan ada yang takut pulang dia ikut pengajian. Nah itu, iya. Ini yang saya ingin tanyakan, dengan mereka rajin berani ikut pengajian Pasarawan ini, artinya ngaji tajwid ya, walaupun nggak berubah kayaknya udah 10 tahun itu aja. Jangan lancar membaca tajwid, hurufnya aja nggak kenal, lupa mana itu fa, mana itu goin, mana dan sebagainya. Itu kira-kira mereka yang tetap istiqomah, walaupun nggak berubah, artinya ngajinya begitu aja ya, nggak berubah, ya kita ibadahnya memang gitu. Maksud saya karena udah sulit, udah error, memang udah lemah. Sehingga kalau disuruh baca, kayaknya udah usah juga, pusing gitu ya, udah lewat aja lah, mesti pulang, susahnya. Itu udah tua juga, karena ngaji udah tua, maaf ya. Kalau dari anak-anak mungkin agak mudah. Itu kira-kira mereka yang rajin ngaji, berani ngaji, tajwid, bagaimana? Ibadah diterima ya, artinya walaupun bacaannya Mas Amburadul, ibadah gimana? Sempurna ya, terima kasih. Baik. Sekalian mungkin, ya. Enggak kedengeran kalau begitu. Pakai mic kita. Biar nanti jawabannya sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai tadi yang diterangkan tadi bahwa orang tua juga memberikan nama yang terbaik. Sekarang banyak orang memberikan nama itu neraka, gitu. Neraka gitu. Ini apa artinya hanya neraka jahanam atau itu namanya neraka. Kemudian yang kedua tadi masalah yang apa tadi masih. Insya Allah saya satu besok saya mulai Pak. Oh, alhamdulillah satu. Jangan jam besok, saya belum pulang. Hampir 3 bulan ya di Purwakarta itu setiap. Oh ya Allah, ya. Ini ada begini Pak. Baik. Saya mungkin pakai tampah itu Pak modelnya pakai tampah makan bersama. Saya juga gimana sama yang usul silakan. Baik, alhamdulillah. Pak itu nanti pesan Pak Gatot siapa teman nasi aja Pak Gatot. Saya 2 tampah itu terserah yang lain barangkali yang mau ini. Sekali Pak Gatot saya bersama saya sejar ke Pak Gatot Pak Edi. Iya. Tersedia kopi pagi itu jadi pensiun kepada ada kopi ada itu nanti insya Allah saya besok. Iya. Mulai Pak nasi uduk besok. Jadi nggak usah keluarin gue, saya nanti nasi uduk 2 tampah saya pakai tampah. Nanti saya mungkin ke pasar beli tampah dulu. Baik. Itu nggak usah ini ada urapan aja antara urapan atau order. Salah saya mulai besok. Saya mungkin kalau ada istri saya mungkin. Baik. Terima kasih Pak Andi. Kembali pertanyaan pertama itu yang mengawali itu ya. Jadi neraka itu apa artinya? Apa memang neraka itu ada arti yang bagus untuk orang masih nama neraka? Nama neraka gitu. Neraka. Oh raka.
Oh iya iya iya. Baik baik, terima kasih. Iya memang Pak Edi tadi kan saya sampaikan, saya senangnya ngaji yang praktis, chipping ya. Ini faktor usia supaya bisa didengar, dicerna, dihayati, diamalkan. Itu langsung gitu. Ngaji yang detail-detail ya harusnya tetap ada, tapi nggak apa ya, nggak spesifik seperti itu. Dan kalau kita yang kayak gitunya juga ngaji, kan ada juga yang jadi perubahannya, ada bagus, ada. Saya kira pada Simin itu terus memperbaiki diri dalam bacaan-bacaan itu. Ya pada Simin itu orangnya rajin belajar memang gitu ya. Jadi perhatikan kalau belajar dia, sehingga apa, banyak kemajuan di situ. Memang tidak semuanya, hanya sebagian. Tapi kalau memang ada seperti itu kan selingan. Ya kayak malam Senin segini saya selingan aja. Nggak mungkin lah kalau semuanya apa tajwidnya apal semuanya, ini idgham biguna apabila guna paling begitu, terus nanti pada bacaan-bacaan lain. Yang penting bacanya benar. Bacanya benar, ini apa bacaan apa itu nomor 2. Tapi yang penting baca, cara membacanya benar, berusaha. Nggak bisa pun gugur kewajibannya karena sudah ngaji. Nah itu, ini gugur kewajibannya. Jadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa belajar itu wajib bagi orang laki maupun perempuan yang Islam, wajib. Adapun kita nggak bisa, itu udah urusan Allah. Tapi kita sudah berusaha untuk bisa belajar. Nah memang harus ada yang gampangan, yang jippingnya itu lebih banyak ya. Ceramahannya ya jippingnya. Nah yang prakteknya harus ada. Oh itu asal usul. Jadi nggak gampangin. Kalau itu nggak gampangin karena tahu dasar-dasarnya. Itu Pak Edi. Kemudian yang Pak siapa namanya? Pak Komandan. Ini luar biasa. Orang pertama yang sanggup insya Allah untuk nasi uduk ataupun apa bentuknya akan dicoba. Insya Allah ya, kita doain mudah-mudahan rezekinya lancar, amin. Nih jangan satu besok, saya belum pulang, saya mau berangkat umroh. Iya. Nah iya begitu. Iya, nah, kalau sudah pulang. Nanti kalau sudah pulang, sudah siap, nah itu luar biasa. Biasanya coba dihitung 30 apa berapa itu? Sekitar 30-an. Sekitar 30 atau 40 orang. Jadi kalau orangnya 30 disiapin 40 cukup. Alhamdulillah. Nanti akan menular ke yang lain. Kalau itu perbuatan baik, insya Allah banyak yang kepingin untuk mencoba seperti itu. Dia cerita begitu di sana, ya Allah nikmat banget. Rasanya betah di dunia ini, menikmati daripada masa-masa pensiun, pangsiun bahasanya Pak Haji Yusril. Masa-masa pensiun itu terasa indah sekali. Kenapa? Ya ngapain lagi sih kita nyari duit, udah dari kecil tinggal ngomong badan kita, ayo makan enak, kopi ada, teh ada, ya kan, tinggal minum, masya Allah makan. Ya Allah nikmat sekali. Kemarin saya khutbah di sebuah masjid yang lengkap seperti itu. Jadi panas dinginnya ada, kopi ada aja tahu. Kalau lagi kosong ada yang naruh, tahu siapa yang naruh kopi di situ, ada aja gitu. Ya Allah, sampai tukang gojek kadang-kadang daripada ngopi di warung mampir sholat zuhur ngopi. Pak, tukang gojek pada ngopi. Awalnya dia ngopi doang, sholat kagak. Lama-lama berpikir, kalau saya mampir ke sini ngopi, ngapain nggak sholat? Rugi amat. Sholat, ya Allah, tidak sholat tukang gojek. Tadinya dia cuma mampir aja ngopi, ini daripada ngopi di warteg bayar, di sini gratis ngopi.
Akhirnya sholat juga, ya Allah, kalau ada tukang gojekmu sholat, saya tuh sampai ya Allah, tukang taksi, supir taksi sholat, ya Allah Pak, luar biasa itu ya, sudah kerja masih bisa sholat. Baik, jadi raka yang dimaksud itu bukan neraka, raka booming raka. Raka itu ada bahasa Sanskerta itu. Apa artinya apa saya nggak tahu itu. Tapi itu yang dimaksud bukan neraka. Iya. Karena neraka itu pun bahasa kita ya. Bahasa ini Indonesia. Arab kan narun. Nar. An-naru atau narun. Ya. Jannatun itu surga. Kemudian bahasa Inggrisnya apa begitu. Ini kan ya, ada sendiri-sendiri. Nah, raka yang itu raka doang artinya bukan neraka. Tapi kalau dikasih nama anak itu adalah Abdul Jahannam, nah itu kan namanya kan hambanya neraka itu. Nah, ya itu, iya. Nama kelihatannya bagus, Jahannam. Siapa? Narudin. apinya agama itu ya, nerakanya agama, Narudin. Ya itu karena tidak tahu artinya akhirnya namanya Narudin. Kalau Mas Mudin bagus ya. Narudin, neraka, nerakanya agama ya. Samsuddin ya, mataharinya agama. Komarudin, bulannya agama. Cakep. Saifuddin, pedangnya agama. Mahfudin, menjaga agama. Menjaga agama, agamanya dijaga. Mahfudin, cakep. Pokoknya Udin sedunia, belakangnya din, cakep ya. Cuma kalau depannya nar kayak tadi ya, jadi gak cakep. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.